Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla jalaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin mawad adadal anfasi wal awqat. Allahumma amin. Ya daimal fadli ala al-bariyat wa ya basital yadaini bil atiyat wa ya sahibal mawahibis saniyat, salli ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad khairil wara sajiyat. Waghfir lana ya Allah, warhamna ya Allah, wansurna ya Allah, ya dzal ula fi hadhihi al-lailah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Sekcam, ada Pak Lurah. Mudah-mudahan kita doakan tokoh-tokoh kita semua, para kiainya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diistiqomahkan lahir dan batinnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dengan memperingati maulidnya baginda Nabi, mudah-mudahan Allah tetapkan di dalam hati kita supaya kecintaan ini jangan sampai berubah sampai yaumil qiyamah. Kecintaan ini harus terus ada di dalam diri kita, karena kecintaan kepada baginda Nabi adalah kunci untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, tadi sampai jam 8:30 Habib masih rapat dengan Ketua DPR, Ketua DPD RI, dengan beberapa anggota-anggota DPR dan DPD. Habib masih pakai baju koko sama pakai jas. Tahu-tahu keluar di HP Habib ada WA masuk, ada gambar ini. Ada gambar, Habib lihat, loh kok ada Habib? Habib cek sama anak-anak, ada jadwal Habib, ada Habib. Di mana jadwalnya? Jadwalnya di Walet katanya. Oh, Walet Pasar Kemis. Lumayan, Habib di rapatnya di Ritz-Carlton di Kuningan, Jakarta. Oh, kelasnya beda kan? Ritz-Carlton gitu. Bukan hotel nelayan. Karena ngeliat ini gambar, Habib langsung bisik-bisik sama Pak Ketua. Saya bilang, Pak, ada gambar malam ini, ada acara maulid. Jadi Habib harus datang. Wah, tapi penting ini Habib sekarang ini. Saya bilang ini lebih penting
buat Habib. Karena Habib itu dewan itu sampingan doang. Kerjaan asli Habib dari dulu ya ceramah, dakwah, ngurusin pesantren. Kenapa Habib harus masuk dewan? Pertanyaannya seperti itu. Dan dewan juga nggak main-main. Mungkin untuk wilayah Banten Habib ini paling senior. Walaupun penampilannya begini juga pejabat negara. Ini biasanya kalau udah ngomong begini nih ketua panitia udah down duluan udah. Kita berhadapan ngundang pejabat negara, bayar berapa ya? Ya, udah nyerah duluan biasanya, gitu. Nah jadi Habib bilang kenapa? Ya dewan itu kerjaan sampingan Habib karena sampai hari ini Habib udah hampir 3 periode berarti 15 tahun di DPRD. DPRD pertama DPRD Kabupaten Tangerang, DPRD era reformasi. Habib masuk karena Habib ini gara-garanya Habib sebenarnya gak mau masuk gitu dalam urusan politik. Karena Habib lebih seneng itu dakwah. Kalau kita dakwah kan enak. Dakwah itu cuma 2 doang anjurannya oleh Allah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Gitu. Kalau udah amar ma'ruf nahi mungkar, dua-duanya yang dibicarain. Kagak boleh dakwah itu dakwah pincang. Dakwah pincang itu yang diomongin amar ma'ruf doang. Ya kan? Giliran nahi mungkar kagak berani. Nah, akhirnya kan pincang tuh dakwah. Satu orang membangun agama, satu orang lagi meruntuhkan agama. Nah kita kan gak boleh. Tetap aja membangun agama tetap kita pertahankan, yang meruntuhkan agama kita cegah. Begitu kan? Nah, oleh karena itu ini gara-garanya gara-gara Gus Dur ini. Habib masuk dunia politik ini. Gus Dur ujuk-ujuk datang ke pesantren Habib. Datang ke Lengkong Wetan, Serpong. Datang terus ngomong, "Beb, ini cerita pertama nih. Makanya kenapa sampai hari ini dapat berkahnya Gus Dur terus, gitu. Ente jadi ketua ya? Ketua apa Gus? Ketua PKB. Hah? Jadi ketua PKB? Partai Kiai Bokeh. Ya karena saat itu kagak ada duitnya. Orang PKB baru nongol kagak ada duitnya. Ya kan? Kenapa harus pilih saya Gus? Untuk partai itu pilih dong yang punya duit banyak. Supaya mereka bisa keliling kemana-mana membentuk ranting, membentuk cabang, membentuk ini. Kenapa saya? Saya kan ceramah. Ngurusin pesantren. Gimana caranya saya bisa keliling untuk ngurusin partai politik ini? Akhirnya kata Gus Dur, saya udah tawarin ke orang-orang gak ada yang mau. Ya itulah tadi. Partai baru nongol Bokeh. Lawannya Golkar. Lawannya PDI. Lawannya P3. Lah PKB baru nongol. Duit dari mana? Gitu. Akhirnya kata Gus Dur, justru kagak ada duitnya itulah maka saya cari alumni. Karena alumni itu biasanya dia kalau berjuang ikhlas dia. Ya, nggak ngarepin macam-macam. Akhirnya saya bilang ya udah, penghormatan kepada Gus Dur sebagai anaknya Kiai, ya, cucunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi saya bilang oke, saya terima karena Gus Dur yang minta saya. Akhirnya pertama kali yang jadi orang PKB cuma Habib Ali doang, nggak ada siapa-siapa. Cabang kagak punya, ranting kagak punya. Padahal dulu Habib ini Jurkamnas Golkar, Jurkamnas P3, cuma nggak pernah jadi Jurkamnas PDI, itu doang. Kalau Golkar iya, P3 iya, dan terakhir jadi Jurkamnasnya PKB. Diutus keliling kemana-mana oleh Gus Dur, sampai ke Sumatera, urusan Batam, Riau, sampai ke Lampung. Itu kerjaan Habib sama Kiai Haji Nur Iskandar SQ, sudah meninggal, almarhum. Itu buat ngacak-ngacak di sana. Udah begitu disuruh lagi
Jurkam ke wilayah Jawa Tengah. Dari mulai masuk dari Indramayu, Subang, Indramayu, terus Pekalongan, Brebes, Tegal, sampai Pemalang. Pas di Pemalang perang antara PKB sama P3. Waduh, giliran Habib ceramah, tahu-tahu speakernya mati. Wah, yang ngerjain P3. Wah, itu dulu itu. Perang keras banget itu. Nah, tapi lagi-lagi karena Habib prinsipnya kalau mau berkah ilmu, hormati guru. Gitu. Kalau mau berkah ilmu yang betul-betul sanatnya cakep, sanatnya nyambung. Dari siapa? Dari guru saya. Dari siapa? Guru saya. Dari siapa? Guru saya. Dan nanti sampai akhir sanat ilmu, ya khususnya ilmu agama, itu sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru benar sanat ilmunya. Dan insya Allah itu menjadi pencerahan, menjadi kebaikan, menjadi keberkahan bagi umat. Jangan sanatnya nyambungnya ke Google. Kalau sanat udah mulai nyambung ke Google, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, ya, dijadikan tesis, woi bahaya. Dollu wa adollu, sesat dan akan menyesatkan. Kaget kan? Gak ada yang berani ngomong. Hah? Gara-garanya kebanyakan nonton Google. Nah, ini begini jadinya modelnya. Iya. Gara-gara kebanyakan nonton Google jadi begini deh. Kenapa? Dalam menuntut ilmu itu harus nyambung sanatnya. Makanya kenapa Habib selalu dakwah kemana-mana, ceramah kemana-mana. Oh, sambung sanat ilmu. Sanat ilmu Habib ada. Ya kan? Habib belajar di Tebu Ireng. Guru-guru Habib semua ada. Gurunya lagi naik. Guru punya guru sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya guru Kyai Holil Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kenapa Habib sampai turun di Banten? Jadi anggota dewan di Banten. Rupanya ada karena ini keberkahan sanat ilmu. Rupanya Syekh Nawawi Al-Bantani ini mensarahi kitab. Ada beberapa kitab dari kakek Habib, buyut Habib yang disarahi oleh beliau. Yang dimana kitab ini menjadi rujukan untuk seluruh pondok pesantren seluruh Indonesia. Termasuk jadi wiridan tahunan daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini kitab dibaca, tiap tahun dibaca oleh Hadratus Syekh. Ya, setiap Ramadan. Termasuk Kyai Holil Bangkalan. Apa kitab yang dibaca yang disarahi oleh Syekh Nawawi ini? Adalah kitab Sulamut Taufik. Sulam Taufik yang dikarang oleh buyut dari Habib, buyut ke-6, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Husaini Ba'alawi. Putusin. Ayo, kalau berani putusin. Jelas. Sanad nasabnya jelas. Habib Ali bin Alwi bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir inilah pengarang kitab Sulamut Taufik. Jadi nyambung dah. Secara nasab nyambung, secara ilmu nyambung, dan secara politik nyambung. Dan akhirnya Habib jadi dewan pertama kali di Kabupaten Tangerang. Dewan pertama, giliran duduk baru jadi dewan, banyak ustad ya, datang bawa proposal. Bib, ini pesantren Kobong ini Bib, bantuin apa Bib? Gitu. Gue juga belum ngerti gue jadi dewan gimana. Gitu. Sini, ada dana aspirasi Habib. Berapa? Dewannya, pesantren salafnya ada berapa? Ada 75 pesantren. Ya udah, ini ada dana. Habib bikin dana, keluarin, Habib tanda tangani 800 juta. Lo bagi seorang 10 juta. Panitia gedean dikit. Bagi itu. Tahu-tahu pas dibawa
Panitia yang bawa list 75 pesantren, ternyata yang ngabisin cuma 5 pesantren doang. Yang ngabisin 5 pesantren, yang lain itu dipakai namanya doang. Lapor yang sisanya ini. Lapor ke Habib, Habib kita dikadalin, kita dibohongin. Habib bilang siapa? Disebut tuh nama-namanya satu-satu. Sekarang nongol lagi tuh orang. Itu. Jadi hal-hal seperti itu hadirin sekalian, makanya Habib seneng itu kalau urusan apa-apa ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang tahu, yang paham ya, supaya kamu ngerti. Jadi jangan ikut-ikutan, nanti dollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Tidak boleh, apalagi dalam masalah agama, jangan sampai. Nah sehingga dari kabupaten Habib menjadi tim ketua pansusnya untuk pemekaran Banten. Pemekaran Kabupaten Tangerang dulu untuk mempersiapkan Banten. Tangerang kita mekarin, kabupaten kita tambah lagi Tangsel. Tangsel kita mekarin. Terus Pandeglang kita bikin kabupaten kota, Serang kabupaten kota. Jumlahnya udah terpenuhi, baru kita bikin Banten. Kebetulan saat itu presidennya Gus Dur. Gus Dur presiden, ketua Dewan Syuro PKB, Habib juga adalah Dewan Syuro Banten. Ya udah, kesempatan buat Habib. Setelah ketemu sama teman-teman di seluruh kabupaten yang ada, kita bikin kesepakatan, bikin surat ke Gus Dur untuk pemekaran Provinsi Banten dari Jawa Barat. Habib yang bawa pakai kain. Pakai kain masuk ke dalam istana ke ruangannya Gus Dur. Gus, ini aspirasi dari masyarakat Banten. Ingin merdeka dari Jawa Barat. Tolong ditandatangani Gus. Gus Dur lagi dipijit. Tuh. Suruh Kiai Manarul, dia jago niru tanda tangan saya, gitu. Dia jago niru tuh tanda tangan saya, dia udah jago tuh. Makanya saya jarang dapat duit karena duitnya diambil duluan sama dia. Akhirnya ditandatanganilah. Setelah Gus Dur tanda tangani, besoknya itu ada paripurna di DPR RI. Kebetulan wakil ketua DPR-nya Muhaimin Iskandar. Saya temuin Pak Muhaimin, saya bilang, Caimin, ini Gus Dur udah tanda tangan nih pemekaran Banten. Tolong dong diumumin sekalian. Oh ya, bagus. Tapi serius ini tanda tangan Gus Dur. Iya, tanda tangan Gus Dur. Gitu. Lihat aja tuh. Itu ketahuan, baru ketahuan bahwa itu bukan tanda tangan Gus Dur. Itu ketahuan tanda tangan Ki Manarul Hidayat gara-gara kita bikin tablik akbar di Al-A'zam, pakai, dia bilang Gus Dur udah meninggal ini gue buka dah. Akhirnya diumumin lah di Senayan, merdekalah Banten. Ya, merdeka Banten, Banten menjadi satu provinsi sendiri. Dan Gus Dur perintahkan, ini diajak naik mobil. Ini belum ceramah, ini belum cerita dulu gitu, ya. Diajak naik mobil, mobilnya apa? Mobil RI 1. Diajak naik mobil, terus Gus Dur bilang, Beb, tugas kamu satu sekarang, cari PLT Gubernur Banten. Karena kamu yang bawa ini, kamu harus cari siapa PLT Gubernur Banten. Pulang dari istana sampai di pesantren itu krangkring telepon dari mana-mana, dari pengusaha yang ada di Banten, dari anggota dewan, dari pemerintah dalam negeri, semua pada telepon. Ngapain? Mereka kepengen supaya bisa jadi PLT. Akhirnya Habib bilang, ya udah datang aja, sore boleh silakan datang. Semua datang, dan hebatnya datangnya bawa koper.
Habib kagak ngerti, datang bawa koper mau ngapain ke Habib. Sedangkan Habib cuma dikasih 1 minggu untuk Banten ini PLT-nya. Akhirnya Habib bilang, kayaknya saya harus bicara, belum bisa saya tentukan, nanti 1 minggu lagi deh. 1 minggu lagi nanti saya kasih tahu siapa. Ya udah pada balik lagi, kirangin kopernya disimpan, dibawa balik. Ya karena Habib kagak tahu isi koper itu apa, ya udah kita diemin aja. Gitu kan. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, Banten udah merdeka, kita kepengen bahwa Banten itu bisa menjadi mercusuar, ya, menjadi mataharinya agama Islam di dekat ibu kota negara ini. Karena Banten udah dapat julukan sebagai daerah ulama dan jawara. Gitu. Jadi kalau dulu ulama dan jawaranya ngejagain ulama, kemana-mana ulama yang ngejagain jawara. Gitu. Nah, sekarang gantian, ulama yang jagain jawara. Akhirnya amburadul dah. Ya. Nah karena udah harus pindah ke Banten, Habib pindah ke Banten, ya Habib dewan di Banten 2 periode, ya ngejagain. Tapi pas ketika gubernur ketangkep masuk penjara, maka Habib keliling ceramah ke Jawa Timur, ini rasa kagak enaknya. Lagi ceramah di Banyuwangi, ditanya Habib dari mana? Bilangnya Habib dari Jakarta aja mereka. Enggak, Habib dari Banten. Dari Banten. Yang gubernurnya ditangkap itu. Waduh. Hati Habib langsung kagak enak udah. Ya, udah kagak enak. Kayaknya ini udah mesti harus hijrah ini. Nah, maka pemilu 2014 Habib langsung tarung bebas saja udah. Nyalon di DPD RI. Nyalon DPD RI, alhamdulillah terpilih saat itu 2014-2019. 2019 nyalon lagi di DPD RI, walaupun teman-teman partai minta supaya lewat partai, Habib bilang enggak. Kalau partai diatur sama fraksi, diatur sama ketua partai. Sedangkan Habib ini orang dakwah. Orang dakwah itu walaupun bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar harus jalan. Kulil haqqa walau kana murron. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Tapi kalau kita berada di partai kagak bisa. Maka Habib harus keluar hijrah. Gitu. Kenapa salah-salah dikit bisa di PAW? Ya kan, salah-salah dikit bisa di PAW. Nah, Habib nggak mau, Habib masuk aja di DPD RI. Dan di DPD RI, ya alhamdulillah kagak ada fraksi, kagak ada pimpinan partai. Kita mau bicara keras, kita mau tegur keras, nggak ada yang larang. Nah, maka Habib merasa nyaman di situ. Enak dakwah Habib keliling kemana-mana. Makanya kenapa Habib bilang 2024 kemarin, Habib bilang udahlah, Habib tetap di DPD aja, Habib nggak mau. Walaupun yang minta banyak banget, Habib nggak mau. Habib merasa lebih nyaman, lebih enak dakwah Habib nggak ada yang ganggu. Itu adalah ketika Habib di DPD. Nah, 2024 kemarin kepilih lagi. Gambarnya itu, udeng-udeng. Kepilih lagi, tahu orang sini nih milih Habib apa kagak? Hah? Itu yang milih, yang kagak juga banyak. Gitu. Tapi walaupun kagak dipilih juga, diundang maulid di sini, Habib datang, ya kan? Lah itu. Makanya Habib bilang kerjaan dewan itu kerjaan sampingan. Yang penting dakwah Habib jadi lancar. Kenapa? Panitia ngundang Habib, nggak usah bayar lagi, gratis. Nah, itu kan makanya enak panitia semua. Udah gratis, Habib tambahin lagi. Tambahin ini buat son nih, daro. Gimana kagak demen dia milih Habib? Gitu. Nambahin buat son, nih nambahin buat son nih, begitu. Nah sekarang sebanten 378 majelis yang Habib urus. Jadi habis aja itu gaji buat ini, habisnya bulan Maulid ini, bulan Maulid sama Lebaran, itu nggak ada sisanya, ya, nggak ada sisanya itu. Tapi alhamdulillah, jadi apa? Dakwah jadi gampang, ya. Dakwah jadi gampang, kemana-mana, panitia nggak usah mikirin transport, panitia nggak usah mikirin apa-apa, pokoknya kasih tahu Habib, Habib datang ceramah.
Nah, itulah hadirin-hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ceramah udah cukup tadi sama Kiai Sofa. Ya, Kiai Sofa udah ngabisin semua. Ya, udah nggak kebagian Habib. Nah, cuma Habib ingetin aja. Buat orang sini Habib ingetin. Di mana umat Habib selalu ingetin. Terhadap wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah bicara wasiat Nabi, sebagai seorang mukmin umatnya Nabi, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Apa yang diwasiatkan Nabi, itu yang kita ikutin. Jangan kita ngarang sendiri-sendiri. Ikutin wasiat Nabi. Apa wasiat Nabi? Ini wasiat Nabi udah turun-temurun. Dari mulai zaman dulu sampai hari ini wasiatnya dilaksanakan oleh para ulama-ulama, para umat Islam dilaksanakan ini wasiat. Dan ini giliran kita sekarang untuk mewasiatkan kepada anak cucu kita supaya jangan sampai keluar dari wasiat. Karena wasiat itu kalau kita tidak kerjain, orang dulu bilang kualat lo. Betul apa betul? Jaga ini wasiat, apalagi wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa wasiatnya? Nabi bilang addibu auladakum ala salasa khisalin. Didik anak-anak kamu, ajarkan anak-anak kamu tentang 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiyihim, supaya mereka cinta kepada nabinya, terus menerus cinta kepada nabinya. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa kecintaan kepada nabi itu adalah kunci untuk membuka pintu surga. Pintunya adalah baginda Nabi. Bagaimana ketika kita bilang cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi? Ya kagak sampai kecintaan kita kepada Allah. Yang mengajarkan cinta kepada Allah adalah Nabi kok. Emangnya siapa yang ngajarin kecintaan kita kepada Allah? Siapa yang ngajarin kita kenal dengan Islam? Siapa yang ngajarin kita kenal dengan Al-Quran? Siapa yang ngajarin kita punya akhlakul karimah? Siapa yang ngajarin? Semua yang ngajarin itu adalah lewat pintunya baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu didik anak-anak kita supaya terus menerus mahabbah, terus menerus cinta kepada nabinya. Jangan sampai terputus itu kecintaan. Lewat cara apa Habib? Di antara sekian banyak cara kita merefleksikan, menampakkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi adalah dengan mengikuti apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Udah itu aja, nggak banyak kok. Kalau beliau suruh begini, ya sudah kita ikutin. Kalau beliau larang begini, ya sudah kita tinggalkan. Jangan kita ngarang sendiri, yang disuruh kita tinggalin, yang dilarang kita kerjain. Gak boleh. Itu bukan cinta namanya. Cinta itu apa yang dilakukan oleh sang kekasih, ya, apapun yang dia suruh itu kita kerjain dengan ketulusan. Makanya kata Nabi, kalau kamu mau tahu itu cinta yang benar itu bagaimana? Itu Nabi bilang sidqul mahabbah, cinta yang tulus, cinta yang benar. Itu ada 3 cirinya. Apa ciri yang pertama? Ini kan kita datang maulid ini kan karena bahasa kita bahasa cinta, betul? Bilang cinta kepada baginda Nabi. Kalau bilang cinta kepada Nabi, kita harus tahu cirinya. Apa ciri yang pertama? Ciri yang pertama kata Nabi, ayyakhtara kalama habibi ala kalami ghairi. Dia akan memilih omongan kekasihnya dibandingkan omongan orang lain. Itu tanda mahabbah, tanda cinta. Dia hanya percaya dengan omongan kekasihnya. Hatta 1000 orang, ya, 1000 orang gak percaya, tapi kalau kekasihnya bilang, maka dia akan tunjukkan kecintaan kepada kekasih. Dia selalu percaya, dia yakin, ya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin berdusta.
Baginda Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta, berkhianat, berbohong. Kenapa? Karena baginda Nabi itu tidak ngomong semaunya aja, Bapak Ibu sekalian. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsu, semaunya dia aja, kagak. Tapi semuanya dengan landasan daripada wahyu dari Allah. Itulah Nabi ngomong, maka tidak keluar. Makanya omongan Nabi dibilang itu nomor 2 daripada Al-Quran. Setelah kau imani Al-Quran, maka kau imani pula omongan baginda Nabi. Karena omongan beliau adalah wahyu. Jadi kalau kita bilang mahabbah kepada Nabi, ya kita pilih omongannya Nabi. Apa yang Nabi bilang begini, ikutin. Apa yang Nabi larang, tinggalin. Jangan kita bolak-balik. Yang kedua, apalagi sidqul mahabbah, ciri cinta yang benar, ciri cinta yang tulus. Ayyakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Dia akan pilih untuk selalu berkumpul di majelis, di mana di majelis itu selalu disebut nama kekasihnya. Dia akan senang datang ke satu tempat di mana kekasihnya itu ada, di mana kekasihnya itu disebut-sebut namanya. Maka orang yang cinta kepada baginda Nabi itu dia senang dengan maulid. Tuh cirinya tuh. Orang yang cinta dengan Nabi itu pasti dia senang dengan maulid. Kenapa? Karena di dalam acara maulid orang menyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad. Betul apa betul? Jangan bilang cinta kepada Nabi tapi anti maulid. Ada di sini. Ada. Anti maulid. Ada. Kalau kita bilang cinta sama Nabi, ya kita seneng dong. Emang majelis ini majelis organ tunggal apa? Kagak ada organ, kagak ada kemaksiatan di sini. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Menyebut nama Nabi, menyebut nama Nabi, menyebut nama Nabi, mengagungkan Nabi. Maka ciri yang kedua dari orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada kekasihnya, ayyakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Dia senang duduk di mana kekasihnya dia duduk, di mana kekasihnya disebut-sebut. Oh itu manusiawi luar biasa. Dulu kita masih muda aja kepengen duduk dekat kekasih terus menerus. Betul apa betul? Malam minggu, setiap malam minggu kita udah atur waktu deh. Ngapel, mau ngapain? Padahal rumahnya di kampung, ya, lewatin pohon bambu, sepi. Tapi karena di situ ada kekasihnya, maka sesepi apapun tempatnya, sejauh apapun tempatnya, karena kekasihnya ada di situ, dia kepengen duduk dengan kekasihnya. Betul apa betul? Kalau udah duduk dengan kekasihnya, itu biasanya dia udah lupa waktu. Lupa waktu. Maka kalau di dalam majelis Nabi ini, majelis lagi nyebutin tentang Nabi, tentang kekasih kita, ada yang bolak-balik ngelihat jam melulu. Wah, perlu dipertanyakan kecintaannya. Betul apa betul? Ada yang udah bolak-balik goyang pantat begini, mau berdiri lihat kiri kanan takut. Perlu dipertanyakan mahabbahnya, perlu dipertanyakan kecintaannya. Orang di sini yang kita omongin Nabi kok, ya kan? Yang kita omongin Nabi. Orang kalau udah cinta sama Nabi, jangankan ngelihat kekasihnya ini, jangankan ngelihat nabinya, itu ngelihat Masjid Nabawi aja udah girangnya luar biasa. Betul? Baru sampai turun itu pesawat di airport kota Madinah, itu dia masuk kota Madinah udah menetes air matanya. Ngapain lu ngelihat kota Madinah menetes air mata? Betul apa betul? Menetes air mata. Kenapa? Karena di dalam kota Madinah, di situ dikuburkan kekasihnya.
Itu bermain rasa, hadirin. Bermain cinta. Jadi kalau orang yang cintanya benar, kata Nabi, itu dia senang duduk di majelis yang disebutkan nama kekasihnya. Jadi walaupun maulid sampai jam 2, oh dia tahan. Dia nggak pakai mikir, oh besok kerja, besok ini, kagak. Ya kan? Toh di tempat kerjaan juga ngobrol melulu. Ngomongnya kayak sang serius, mau kerja gitu. Padahal itu alasan mau kabur doang. Kecuali yang kita omongin ini bukan tentang Nabi. Yang kita omongin ini tentang Nabi, kekasih kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi, ciri orang yang mencinta kepada kekasihnya itu adalah ayyakhtara ridha habibi ala ridha ghairi. Dia akan memilih keridhaan kekasihnya dibandingkan keridhaan yang lainnya. Maka kita harus cari ridho kekasih kita. Kalau kekasih kita udah ridho, enak aja udah. Urusan lainnya jadi gampang. Persoalan ridho ini harus kita jaga. Jangan lebih kita mencari ridho makhluk dibandingkan daripada ridho Allah dan Rasulnya. Bu, ibu ini Habib mau nanya. Habib kalau ceramah itu yang Habib incer itu ibu-ibu aja nih. Bu, pernah nggak kalau ibu ngaji membaca surat An-Nisa? Pernah nggak? Di dalam surat An-Nisa, Al-Quran loh, percaya nggak dengan Al-Quran? Ridho nggak kalau itu adalah kata Allah, firman Allah? Kata Al-Quran. Kata Al-Quran, Bu. Ini ayat ditujukan buat bapak-bapak yang hadir ini. Kita coba lihat kecintaannya kepada Allah, kepada Rasul gimana. Kita coba lihat malam ini. Kata Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kata Allah, fankihu wahai kaum laki-laki. Kita ini semua ini. Nikahlah kalian minan nisa, terhadap perempuan-perempuan, ma tabalakum, semau kamu, semampu kamu. Disuruh nikahlah kepada perempuan-perempuan semampu kamu, minan nisa. Disuruhnya berapa? Ini ayat Al-Quran, masna. Kok ayat ini merintahkan langsung dua? Allah nyuruh dua, bahkan sampai Allah bilang, kalau masih belum cukup, dua, wasulasa, tiga. Kalau tiga belum cukup, waruba, empat. Nikahilah perempuan semampu kamu, dua, tiga, empat. Ibu-ibu mulai tegang. Tapi ini ayat belum selesai, masih koma. Apa lanjutan ayat? Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum, apabila kamu takut, an la ta'dilu, tidak bisa berlaku adil, fawahidah, satu aja. Kalau kagak bisa berlaku adil, satu aja. Setuju nggak, Bu? Setuju nggak, Bu? Satu aja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa berlaku adil kalau satu doang? Makanya Allah suruh dua, tiga, empat, supaya kamu bisa belajar berbuat adil di situ.
Kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka cukup satu sah. Jadi satu ini hanya Allah khususkan buat laki-laki penakut. Mantap gak Bu? Jadi laki-laki nih Bu, modelnya Habib kasih tahu aja. Di luar walaupun jabatannya tinggi, ininya tinggi, duitnya banyak, di luar kayak macan dia. Ya, bisa merintah ini, bisa nyuruh ini, macan. Tapi kalau udah sampai di rumah jadi kucing. Betul apa betul? Walaupun PS1 kelihatannya gagah begini, wow, macan kalau di luar, tapi kalau udah di rumah kucing. Betul apa betul? Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, keridhaan Allah, Habib pertanyakan, Allah ternyata ridho. Nih, Allah ternyata ridho kamu kawin 2, 3, 4. Kira-kira kalau tanya kepada ibu, ibu ridho apa kagak? Suami kawin 2, 3, 4. Ibu kagak ridho. Ibu kagak ridho. Kalau ibu kagak ridho, sekarang pilihan ada di bapak-bapak. Pilih keridhaan Allah atau pilih keridhaan ibu. Gak berani Bu, gak berani. Ya udah kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Wasiat Nabi yang pertama, ajarkan, didik anak-anak kamu supaya cinta kepada nabinya. Yang kedua, wasiat Nabi, ajarkan, didik anak-anak kamu supaya cinta kepada ahlu baiti, keluargaku, kata Nabi. Ini perintah Nabi, wasiat Nabi buat kita. Dan ini nanti kenapa Nabi sampai mewasiatkan seperti itu? Karena nanti akan terlihat dalam perjalanan akhir zaman, ya, ini fitnah-fitnah banyak yang datang yang meragukan terhadap ahlu baitin Nabi. Nanti fitnah-fitnah banyak datang seperti itu. Padahal ahlu baitin Nabi sampai di negeri kita ini itu semua nasabnya jelas. Semua nasabnya jelas dan diakui selama 1100 tahun oleh seluruh ulama-ulama dunia, dan bahkan sudah menjadi ijma, kesepakatan seluruh ulama-ulama dunia. Ini nasabnya ahlu baitin Nabi yang kita kenal dengan Ba'alawi, itu sah adanya. Tidak ada yang paling afdol, paling afsah, paling sah kecuali nasabnya ahlu baitin Nabi ini. Tapi di akhir zaman nanti kalian akan lihat lahir kelompok-kelompok yang kagak jelas, yang ingin menghilangkan nasab ini. Padahal ini wasiat Nabi buat kita semua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari bapaknya Sayyidina Umar, Nabi katakan bagaimana? Kullu sababin wa nasabin yanqati ila yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Seluruh hubungan kekerabatan itu pernikahan, ya, ada mertua, ada mantu, ada ini. Wa nasabin, dan nasab keturunan, semuanya nanti terputus semuanya, kata Nabi. Illa sababi wa nasabi, kecuali hubungan kekerabatan dengan aku dan nasab keturunanku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Bahkan nanti yang akan nongol, yang akan menyelesaikan persoalan umat Nabi Muhammad di akhir zaman mendekati yaumil qiyamah adalah salah satu zuriyah keturunan dari baginda Nabi yang bernama Imam Mahdi. Imam Mahdi lah yang akan menyelesaikan persoalan di akhir zaman nanti. Jadi nggak perlu kita meragukan hal yang sudah disepakati oleh ulama-ulama besar. Hanya baru nongol ulama kecil yang kagak jelas, kita udah goyang, udah berubah.
Gara-gara apa? Kebanyakan nonton Google. Jangan sampai rasa mahabbah itu hilang dari diri kita. Hubbu ahlu baiti kata Nabi. Ya, lewat riwayatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi katakan hubbu ahlu baiti, cinta kepada keluargaku, li hubbi, karena cinta kepada aku. Cinta kepada aku li hubbillah, karena kecintaan kalian kepada Allah. Jadi kita jaga. Yang terakhir, Nabi katakan, wasiat Nabi kepada kita semua adalah hubbu qiraatul Quran, supaya kita ini tetap cinta untuk membaca Al-Quran. Bacaan lain boleh kita baca, tapi jangan sampai kita sebagai umatnya Nabi malah buta huruf Al-Quran. Jangan sampai, hadirin sekalian. Oleh karena itu tiada istilah terlambat untuk belajar baca Quran. Kenapa? Karena nanti di dalam surga itu obrolan, omongan tiap hari, bahasanya ahli surga itu dalam bahasa Arab. Untuk bisa baca Quran, kita harus belajar bahasa Arab, paling tidak alif, ba, ta, sa, huruf hijaiyah kita belajari. Malu kita Nabi kalau sampai kita meninggalkan dunia ini dikasih waktu 70 tahun, itu 70 tahunnya hilang sama sekali, tidak ada waktu untuk bisa belajar Al-Quran. Malu sama Nabi. Oleh karena itu lewat maulid ini wasiat Nabi ini saya sampaikan supaya terus jadi bahan. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar Al-Quran. Biarin, belajar aja terus. Alif, ba, ta, sa. Besok lupa, balik lagi alif, ba, ta, sa. Besok lupa alif, ba, ta, sa. Enggak apa-apa. Sampai malaikat maut datang, meninggal di kuburan, paling ditanya. Di kuburan ditanya enggak usah bingung. Titip sama anak, nanti kalau ditanya di kuburan, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, tulis tolong, contekannya ditulis, taruh di kain kapan. Nanti kalau malaikat nanya, nanti ditanya, man rabbuka, Allahu rabbi, wa man nabiyuka, Nabi Muhammad nabi wa rasuli, wa ma kitabuka, Al-Quran kitabi. Tuh, apalin dari sekarang, bikin contekan. Asal malaikatnya jangan iseng, jangan kepo. Kalau malaikatnya kepo pas ditanya, wa ma kitabuka, kita bilang Al-Quran kitabi wa imami. Ya. Al-Quran adalah kitab suciku dan petunjuk buat aku, imamku. Khawatir malaikat nanya lagi, bisa baca kagak? Kalau dia bisa nanya seperti itu, bisa baca kagak? Jawab, bisa. Ya. Harus dengan yakin. Coba kamu baca. Alif, ba, ta, sa. Loh kok kenapa alif, ba, ta, sa? Ya salah malaikat. Orang saya baru belajar, udah cabut nyawanya. Nah, alasannya ada, Pak. Betul apa betul? Makanya jangan sampai meninggal kagak bisa baca Quran sama sekali. Malu, udah mati, minta dibacain Quran. Enak saya ngelihatnya. Giliran hidup kagak mau baca Quran, giliran mati minta dibacain Quran. Ayo, tidak ada istilah terlambat. Mudah-mudahan 3 wasiat Nabi ini menjadi renungan buat kita semua dalam peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kampung ini. Allah kasih keberkahan buat kita semua. Ya, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Dan Allah juga mudahkan urusan-urusan kita, urusan duniawiyah dan ukhrawiyah, dan Allah tetapkan istiqamah keimanan kita untuk memegang teguh ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan satu waktu satu saat ketika Allah cabut kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terakhir saya baca pesan dari ketua panitia, Pak udah jam 12 malam, minta dipercepat, besok kerja. Kerjaan kemana sih? Besok kerja, kerjanya jauh ya Pak?
Jauh ya. Masya Allah, ada yang di Surabaya kerjanya. Besok jam 9 Habib harus ke Lampung. Acara di Lampung. Gitu. Kabur dari sini. Ya istirahat sebentar habis itu kabur. Tapi alhamdulillah Allah kasih sehat buat Habib. Ya Allah kasih panjang umur. Doain supaya Habib sabar ya. Sabar ngurusin umat, sabar ngurusin rakyat ya. Mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan kondisi apapun juga. Tetap garis lurus. Ya. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah permohonan kita, keinginan kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.